Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 4 November 2020 yang ditulis oleh Ibu Catherine dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Sabat dan Perjanjian. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kembali kami naikkan segala syukur atas segala berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada kesempatan ini berkat-Mu pun boleh kami rasakan melalui waktu di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan-Mu menjadi bagian kami Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahami, terlebih kami juga boleh menghidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-12. Yehezkiel 20 ayatnya yang ke-12 mengatakan, hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat renungan kita menyebutkan bahwa hari Sabat hendaklah menjadi peringatan antara Allah dengan manusia. Tuhan menekankan bahwa Ia yang telah menciptakan langit dan bumi termasuk manusia. Dengan demikian, manusia tidak boleh lupa bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Setiap orang yang ingat bahwa Tuhan adalah pencipta kita akan mempunyai kehidupan seperti yang dikehendaki oleh pencipta Allah kita. Sesungguhnya Allah menjadikan hari Sabat sebagai pengikat atau tanda kuasa dan otoritasnya di dunia yang tidak ternoda oleh dosa dan pemberontakan. Itu adalah sebuah lembaga tanggung jawab pribadi yang abadi yang diperintahkan oleh peringatan. Ingatlah dan kuduskanlah hari ke-7. Perintah khusus ini membagi setiap minggu menjadi 2 bagian. Tuhan memberikan manusia 6 hari untuk melakukan segala pekerjaanmu. Akan tetapi pada hari yang ke-7 jangan melakukan sesuatu pekerjaan, sebagaimana disebut di dalam Keluaran 20 ayat 9 dan 10. 6 hari lamanya, kata hukum keempat, adalah hari kerja. Akan tetapi hari ke-7 adalah hari perhentian. Maka hari yang ke-7 dikhususkan sebagai hari perhentian. Tuhan membuktikan di dalam kata-kata pembukuan hukum itu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Meskipun manusia membutuhkan waktu untuk beristirahat secara fisik agar dapat menyegarkan tubuh kita, namun Tuhan melandaskan perintahnya agar kita beristirahat pada hari Sabat atas keteladanannya. Tuhan Allah beristirahat dari kegiatannya di minggu pertama penciptaan dunia ini. Maka kita juga perlu untuk beristirahat pada hari yang ke-7 itu. Karena hukumnya adalah pusat dari perjanjian itu, sebagaimana dicatat dalam Keluaran 34 ayat 17, maka pada hari Sabat yang terletak pada pusat hukum itu merupakan satu perintah yang penting dalam perjanjiannya. Allah menyatakan hari Sabat sebagai peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yehezkiel dengan jelas mencatat hal demikian di dalam pasalnya yang ke-20 ayat 12 dan 20. Oleh karena itu, ia mengatakan pemeliharaan hari Sabat adalah perjanjian abadi. Keluaran 31 ayat 16 mencatat demikian. Dan SDA Encyclopedia
1991 edisi revisi jilid 2 halaman 490 menyebutkan sama seperti pelajaran yang didasarkan atas kasih Allah kepada umatnya, sebagaimana dalam Ulangan 7 ayat 7 dan 8, maka Sabat juga adalah sebagai tanda perjanjian kasih ilahi. Banyak yang memandang masalah Sabat adalah hal yang dapat diabaikan. Namun perintah Tuhan itu mengatakan, ingatlah, jelaslah Tuhan mengetahui bahwa banyak manusia yang akan melupakan hal ini. Nah, pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing adalah, apakah kita termasuk orang yang lupa akan perintahnya? Renungan ini kembali mengingatkan kita untuk ingatlah. Ingatlah akan Allah sebagai pencipta kita, sehingga kita patut menurut perintahnya. Di dalam penurutan kita akan dapatkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan sejati. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman bagi kami, di mana Engkau mengingatkan akan pentingnya hari Sabat. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, semuanya ini bisa membuat kehidupan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.